Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk kita bantu bahas saham-sahamnya, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas saham-saham tersebut. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada cukup banyak saham yang akan kita buat di video kali ini atau yang kita review di video kali ini. Namun, sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat hubungin saya atau klik link yang ada di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berhubung dengan WhatsApp saya. Nanti saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefitnya apa jika teman-teman bertanya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas? Di sini teman-teman perhatikan, kita ada dua grup yang dimana di satu sisi adalah grup satu arah. Di sini teman-teman perhatikan hanya saya yang bisa menyampaikan informasi atau yang bisa kirim message-nya teman-teman. Jadi di sini teman-teman perhatikan, kita udah pernah rekomendasikan saham Mark dari bawah. Kita juga pernah rekomendasi BSSR. Di sini teman-teman perhatikan ada juga Cepin, dan di sini masih banyak teman-teman, masih banyak saham-saham yang pernah kita rekomendasikan. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini, saham-saham batu bara seperti ITMG, ya kan? ITMG juga dari jauh hari kita sudah pernah rekomendasikan dari tanggal 17, BSSR, MTEK, masih banyak teman-teman, ada ICBP dan lain-lain. Jadi benefitnya sebenarnya cukup banyak yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi teman-teman tuh nggak perlu bayar grup-grup premium segala macam. Bahkan ketika teman-teman bayar grup premium, teman-teman nggak mengerti metode apa yang dia gunakan, bahkan teman-teman nggak kenal siapa orangnya, itu sangat berbahaya. Kenapa? Ketika teman-teman ingin mulai masuk belajar pasar modal, ketika teman-teman ingin belajar tapi teman-teman mempunyai suatu fondasi yang salah, mempunyai suatu pemahaman yang salah tentang trading, itu sangat berbahaya teman-teman, itu sangat berbahaya. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin belajar, pastikan teman-teman tuh jumpa navigator yang baik dan benar. Di sini teman-teman perhatikan, saya selalu sering diskusi dengan nasabah-nasabah. Teman-teman perhatikan ada Kak Mariami, bahkan juga ada Kak Talintin, bahkan ada juga Pak Chandra teman-teman. Di sini kita selalu aktif untuk berkomunikasi. Teman-teman perhatikan di sini Pak Chandra juga di portofolionya hijau semua saham-sahamnya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bergabung bersama kita, teman-teman dapat klik link di deskripsi. Nanti kita akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas gitu. Oke, nanti kita akan masukkan teman-teman ke dalam satu grup WhatsApp juga. Di sini kita akan saling berkomunikasi, di sini kita akan saling sharing dan juga saling mengembangkan diri teman-teman. Jadi saya berharap grup ini bisa membuat teman-teman tuh kedepannya bisa trading secara mandiri. Jadi tidak perlu lagi berpangku tangan dengan analisa orang lain gitu. Oke, jadi itu aja untuk sekilasnya. Kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap, teman-teman nanti dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti saya akan pandu teman-teman dan lebih jelaskan bagaimana benefitnya yang bisa teman-teman terima gitu. Oke, nah di sini kita akan langsung saja. Teman-teman perhatikan, kita akan lihat indeks kita terlebih dahulu. Di perdagangan hari ini indeks kita ditutup menguat plus 0,39%. Di sini kalau teman-teman perhatikan, candlestick-nya terbentuk sangat kecil, teman-teman, atau sangat tipis, yang dimana kalau teman-teman perhatikan transaksi juga di sini tidak terlalu ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Di sini kita bisa periksa melalui psikologi candlestick itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman masih lihat volume dan lain-lain, sebenarnya kita melalui candlesticknya sendiri secara psikologinya, teman-teman bisa nilai apakah di perdagangan hari ini transaksinya besar atau bagaimana gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan sebenarnya kenapa transaksi di sini cukup minim atau tidak ramai dibanding minggu lalu gitu. Karena di sini teman-teman harus perhatikan juga bahwasanya The Fed itu di Kamis dini malam nanti dia akan mengumumkan itu tentang kebijakan kenaikan suku bunga mereka. Estimasi itu naiknya 0,75 sampai 100 BPS. Jadi kita lihat seberapa besar The Fed akan menaikkan suku bunganya, teman-teman. Nanti kalau seandainya The Fed menaikkan suku bunga, kemungkinan besar yang paling terdampak itu ada di USD IDR. Jadi kita patut perhatikan juga USD IDR kita akan kemana, karena ini sangat berpengaruh tentang foreign, teman-teman. Karena kalau seandainya USD IDR kita terus mengalami perlemahan, tandanya foreign itu besar tendensinya akan coba outflow dulu. Mereka akan outflow dulu.
Jadi ya kita harus perhatikan juga, dan kalau seandainya teman-teman bertanya apakah itu berdampak efek negatif untuk market kita akan lihat teman-teman. Kita akan lihat, namun secara majornya kita backtest di bulan-bulan sebelumnya, besar tendensinya akan berdampak negatif. Tapi ya teman-teman nggak perlu takut karena dampak negatif itu hanya bersifat sementara. Jadi pastikan ketika efek negatif itu terjadi, itu jadikan suatu opportunity bagi teman-teman untuk dapat saham yang berada di area base entry-nya. Karena teman-teman harus perhatikan nih, sekarang saham-saham itu udah still running, teman-teman. Sudah jalan semua, udah tidak berada di area base entry-nya. Jadi, kalau seandainya teman-teman besok masih mau cari saham yang berada di area base entry-nya, ya pastikan teman-teman cari saham yang benar-benar berada di area entry yang bagus secara risk to reward ratio-nya, teman-teman. Karena kalau seandainya teman-teman bertanya lagi tentang saham ITMG dan lain-lain yang bergerak di bidang batubara, sangat riskan ketika teman-teman masih ingin coba entry. Kenapa nggak dari hari kemarin teman-teman entry di area demand-nya? Ketika harga sudah jalan, itu sangat beresiko untuk teman-teman coba entry. Bisa-bisa aja, namun teman-teman harus mengerti bagaimana mengukur risiko teman-teman gitu. Kita akan langsung saja, teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan saham yang akan kita bahas pertama kali itu ada saham AMRT. Nah, sebenarnya AMRT ini sendiri kita sudah pernah rekomendasikan cukup lama dan cukup jauh, dan di sini kita lihat teman-teman sahamnya belum ada kenaikan yang sangat signifikan, teman-teman. Belum ada kenaikan yang sangat signifikan. Namun dari tendensi price action-nya, teman-teman perhatikan besar kemungkinan dia akan kejar 2040, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan kejar 2040. Nah, kalau seandainya dia mampu break di atas 2040, besar kemungkinan dia akan lanjut jalan gitu. Besar kemungkinan dia akan lanjut jalan. Nah, teman-teman harus perhatikan juga bahwasanya ketika suku bunga naik, the Fed naik, biasanya saham-saham yang paling diuntungkan adalah saham-saham consumer good gitu. Jadi pastikan teman-teman cari saham-saham consumer good yang benar berada di area demand-nya atau memang berada secara price action itu menarik untuk teman-teman perhatikan. Sebenarnya untuk AMRT ini masih menarik dan bahkan sangat menarik. Namun dengan kondisi harga sekarang, risk to reward ratio-nya itu udah semakin tinggi risknya, teman-teman. Jadi ya saya pribadi sudah pernah rekomendasikan dari bawah sini, teman-teman. Jadi harganya sudah still running gitu. Ya kalau seandainya teman-teman sudah punya barangnya, teman-teman bisa hold aja barangnya sampai kena area target kita di 2040. Kalau seandainya dia mampu break di atas 2040, ya besar kemungkinan harganya akan lanjut jalan. Karena kalau teman-teman mempelajari tentang Dow Theory atau Elliott Wave, ketika harga mempunyai pergerakan correction 5 gerakan, besar kemungkinan dia akan membuat suatu reverse, teman-teman. Entah itu bearish ke bullish atau bullish ke bearish gitu. Jadi sebenarnya secara price action atau technical analysis itu sangat penting untuk teman-teman pelajari gitu. Jadi ya untuk AMRT sendiri harga sudah still running. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya dari harga bawah, ya hold aja barangnya. Tinggal tunggu dia sampai area TP kita gitu. Oke, itu untuk AMRT. Selanjutnya ada saham Friend, teman-teman. Jadi ini adalah saham yang cukup ramai diperbicarakan kalau teman-teman perhatikan di grup Telegram dan juga di grup-grup yang lain, dan juga di Instagram, media sosial apapun itu cukup ramai saya perhatikan untuk saham Friend ini diperbicarakan karena di perdagangan kemarin juga dia naiknya sangat signifikan, dan ada suatu kabar bahwasanya Alibaba telah masuk di saham Friend ini sendiri gitu. Jadi semalam saya juga cross check di pasar negonya, benar ada suatu transaksi sebesar 1,5 triliun dari broker SQ kalau tidak salah saya perhatikan semalam. Dan di perdagangan hari ini dia ditutup melemah minus 2,4% di level harga 96, teman-teman. Jadi tadi di grup WhatsApp juga ada yang bertanya bagaimana saham Friend ini. Sebenarnya kalau untuk Friend ini untuk konfirmasinya, teman-teman, kita tunggu dia break di atas 100 sebenarnya. Karena di sini dia telah membuat suatu area resisten yang benar sangat kuat. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin masuk di saham Friend ini, tunggu dia break area 100 ini. Atau kita tunggu beberapa hari ke depan, kita lihat dia membentuk base atau tidak di sini, teman-teman. Kalau seandainya dia membentuk base di sini, ya di situ teman-teman bisa coba ikut akumulasi saham Friend ini, teman-teman gitu. Sebenarnya Friend ini untuk dijadikan watchlist masih bagus dan masih menarik. Sekarang kita tinggal tunggu konfirmasinya ketika dia break di atas 100 gitu. Kalau seandainya dia break out di atas 100, ya sangat bagus untuk
pergerakan dia ke depannya. Besar kemungkinan kalau seandainya dia break 100 dulu, 100 dia akan kejar 118, teman-teman. Nah, untuk friend sendiri banyak analisa yang digunakan beberapa influencer, ada yang bilang symmetrical triangle dan sebagainya macamnya. Itu sah-sah aja, namun saya pribadi saya ingin katakan kepada teman-teman itu ketika teman-teman melihat suatu pola itu teman-teman harus pastikan apa namanya keberhasilannya, teman-teman, tingkat keberhasilannya. Jadi nggak semua pola itu baik, teman-teman, nggak semua pola itu baik. Jadi teman-teman ketika menemukan suatu pola, teman-teman harus lihat dulu tingkat keberhasilannya berapa persen. Bagaimana caranya? Ya teman-teman backtest gitu, teman-teman backtest pola itu. Kalau seandainya tingkat keberhasilannya kecil, ya teman-teman jangan jadikan pola itu sebagai suatu metode gitu. Tapi kalau seandainya tingkat pola itu mempunyai tingkat keberhasilannya tinggi, ya teman-teman bisa gunakan itu sebagai metode. Salah satunya apa? Saya selalu paling suka menggunakan pola double bottom. Kenapa? Karena tingkat keberhasilannya itu tinggi, teman-teman. Namun kalau untuk symmetrical triangle ini sendiri, saya pribadi kurang suka metode pola saham ini, pola chart pattern ini, teman-teman. Kenapa? Saya sudah sering melihat pola-pola, apalagi waktu saya belajar atau trading di forex, teman-teman. Jadi saya sering melihat pola-pola mana yang tingkat keberhasilannya itu kecil. Salah satu adalah pola symmetrical triangle ini sendiri. Makanya saya juga pernah sharing kepada teman-teman saya juga, katakan saya kurang suka untuk pola yang seperti ini karena ya tingkat keberhasilannya cukup kecil, teman-teman, cukup kecil. Jadi kalau untuk friend ini sendiri jujur saya lebih suka dia break di atas 100. Kalau seandainya di perdagangan besok dia break out di atas 100, ya teman-teman mau entry juga bisa untuk sahamnya gitu. Oke, itu untuk friend. Selanjutnya ada saham Agi, teman-teman. Nah, untuk Agi sebenarnya juga sama, teman-teman. Saya sendiri belum tertarik untuk masuk di saham ini. Seperti yang teman-teman perhatikan, dia membentuk pola yang sama seperti friend, ya kan? Kurang lebih hampir sama seperti friend, namun ya seperti yang saya katakan, pola-pola yang seperti ini sebenarnya saya kurang suka, apalagi polanya terlalu besar bentuknya, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus mengerti bahwasanya ini saya pribadi ya, ini bukan saya mengatakan suatu mengada-ngada, enggak, ini pengalaman saya pribadi. Ketika suatu pola bentuknya terlalu gede, tingkat keberhasilannya tuh kecil, teman-teman. Kecil. Lebih baik teman-teman baca secara structure marketnya aja, lihat area support resistance itu jauh lebih oke daripada ketika dia membentuk pola terlalu besar. Saya sering dulu menggunakan pola-pola seperti ini, tapi ketika pola itu terbentuknya terlalu besar bentuknya, teman-teman, probabilitasnya itu nggak terlalu besar untuk dia valid polanya gitu. Kalau tadi dia membentuk cup and handle itu masih oke, teman-teman, itu masih oke. Namun kalau seandainya polanya penan terlalu besar, symmetrical triangle-nya terlalu besar dan lain-lain, bentuk pola-polanya terlalu gede, ya kecil tingkat keberhasilannya, teman-teman. Bahkan double bottom pun kalau bentuknya terlalu gede pun tingkat keberhasilannya pun kecil gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman perhatikan di sini sebenarnya areanya ada strong resistance gitu. Ada strong resistance. Jadi sebenarnya sangat riskan kalau seandainya teman-teman boleh ketika teman-teman entry di atas 2470 buy on breakout. Namun kalau seandainya dia false break, seharusnya teman-teman tuh exit di saham Agi ini sendiri. Tapi kalau seandainya besok dia dikasih still running ke atas lagi, ya selamat untuk teman-teman. Karena apa? Teman-teman harus mengerti bahwa saya ketika kita trading itu kita bukan semata-mata mikirkan keuntungannya gitu. Jadi saya ingin beri masukan kepada teman-teman bahwasanya ketika teman-teman trading itu jangan pikirkan untungnya dulu, tapi ukur dulu resikonya. Ketika resikonya sudah terukur sesuai dengan profile risk to reward ratio teman-teman, ya baru teman-teman boleh hajar sahamnya gitu. Nah, kita kembali ke Agi nih. Kalau seandainya teman-teman ingin buyback atau coba average down atau seandainya coba ingin entry di saham Agi ini, saya rekomendasikan teman-teman masuk di saham Agi ini di area ini, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, lebih baik tunggu dia memasuki area ini, baru teman-teman bisa average down atau entry di saham Agi ini sendiri gitu. Nah, kalau seandainya dia masuk rupanya false, dia turun ke bawah dan breakdown di bawah 2160, apa yang harus dilakukan? Ya cut loss, teman-teman. Ya cut loss gitu. Jangan sampai teman-teman udah jalankan sesuai plan, udah menggunakan metode yang bagus dan benar, tapi teman-teman nggak jalankan dengan stop loss, itu sama aja. Itu adalah suatu metode yang paling buruk yang pernah teman-teman lakukan. Karena ya sebagus apapun pola, sebagus apapun metode, tapi tidak menjalankannya dengan stop loss, itu adalah suatu metode yang paling buruk, teman-teman gitu. Jadi untuk Agi sendiri
Kalau seandainya teman-teman ingin coba average down atau juga bahkan ingin buyback atau beli saham ini yang belum punya barangnya, area ini adalah area yang bagus. Karena apa? Ini masih fresh dan gejolak harga demand kuat itu ada di area ini, teman-teman. Oke, itu untuk AGI. Selanjutnya kita lihat saham RMKE. Nah, RMKE sebenarnya saya udah pernah forecast saham ini. Sebenarnya secara price action dia menarik dan cukup sangat menarik. Dia sudah kena ke trigger area entry kita, teman-teman perhatikan di sini. Dan untuk stop lossnya memang dia cukup gede di level harga close di 680 sebesar 5,5% gitu. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan profil resiko teman-teman aja gitu. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia dikasih masuk lagi di area demand-nya ini, ya teman-teman masih bisa manfaatkan untuk coba entry di saham RMKE ini sendiri, teman-teman gitu. Yang penting ukur dengan resiko teman-teman. Kalau seandainya teman-teman rela pembatasan resikonya sebesar 500.000, ya berarti dana maksimum yang harus teman-teman masukkan di saham RMKE ini adalah 10 juta. Kenapa? Ketika harga kena stop loss, berarti teman-teman minus 5% dan dana yang harus teman-teman relakan untuk cut loss adalah 500.000 gitu. Jadi ya teman-teman harus ngerti ngukur resikonya terlebih dahulu sebelum teman-teman entry ke dalam suatu emiten gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada saham SCMA. Sebenarnya SCMA ini dari jauh hari kita sudah pernah pantau, namun sering ketinggalan kita sebenarnya di saham SCMA ini, sering ketinggalan. Nah, di sini teman-teman perhatikan saya sudah tandai area demand kita memang ada di level harga 218 sampai 224, teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu dulu sampai apakah dia memasuki area demand kita atau enggak gitu. Jadi kalau seandainya dia enggak masuk area demand kita, dia malah naik ke atas, ya udah biarkan aja. Jangan coba-coba kejar suatu pergerakan harga saham ketika dia sudah naik ke atas. Boleh-boleh aja teman kejar, yang penting teman-teman harus mengerti resikonya dan teman-teman harus tahu apa yang teman-teman lakukan. Yang paling berbahaya itu ketika teman-teman entry tapi teman-teman nggak ngukur resikonya, tapi hanya karena greedy atau juga bahkan ikut-ikutan, itu sangat berbahaya teman-teman. Oke, nah jadi untuk STMA sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin entry, perhatikan areanya itu ada di 224 sampai 218. Selanjutnya kita lihat ada saham Unilever. Nah, Unilever sendiri tadi juga di grup WhatsApp kita ada diskusi untuk saham Unilever sendiri. Jadi tadi saya katakan kalau seandainya ingin masuk di saham Unilever ini adalah area weakness-nya. Jadi ya teman-teman bisa buy on weakness untuk saham Unilever ini sendiri. Memang secara structure market dia sideways, teman-teman. Dia sideways dan memang sangat lama. Dia dari 11 Mei sampai sekarang harganya nggak kemana-mana gitu. Dia benar-benar sideways berkepanjangan gitu. Jadi ketika teman-teman ingin trading di saham Unilever ini paling enak itu beli di area bottoming, jual di area resistennya aja gitu. Kalau seandainya dia break di bawah 4570, ya mau nggak mau buang aja barangnya, teman-teman. Buang aja barangnya gitu. Oke, jadi itu untuk Unilever. Kalau seandainya dia break di atas 5070, besar tendensinya harganya akan naik ke atas. Nah, selanjutnya kita akan lihat saham, kita lihat dulu, ITMG. Nah, ini adalah saham yang menjadi primadona di perdagangan hari ini, yang dimana di perdagangan hari ini dia naiknya itu sangat signifikan sebesar 9,27%. Tadi dia telah melewati 10%, namun dia tidak ditutup di atas 10%, tidak apa-apa, karena dia naiknya sudah sangat signifikan, teman-teman. Dan di sini kita sudah pernah koleksi sahamnya dari harga bottomingnya nih. Kita udah rekomendasi saham ITMG ini udah lebih dari sekali, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman kita sudah pernah rekomendasikan beberapa kali tapi tidak punya barangnya juga, ya saya tidak tahu harus berkata apa dengan teman-teman. Kalau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa masuk dengan harga yang sekarang, ya saya lebih baik nggak perlu menjawabnya karena harganya sudah jalan gitu. Jadi ya yang ingin saya analisa di saham ITMG ini adalah area-area yang perlu teman-teman perhatikan untuk melakukan take profit. Setidaknya area terdekat ada di 40.000, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya ingin melakukan take profit, ini adalah area yang bagus untuk take profit di area 40.000. Kalau seandainya dia belum sentuh area itu, ya teman-teman bisa lakukan take profit dulu gitu. Kalau seandainya dia mampu bermain di atas 40.000, besar kemungkinan dia akan kejar area-area resisten berikutnya. Jadi untuk area resisten berikutnya, kalau seandainya dia mampu break di atas 40.000, kita akan coba forecasting ulang, kita akan membuat roadmap-nya ulang. Namun kalau seandainya di perdagangan besok atau beberapa hari ke depan dia tidak mampu break di atas 40.000, saya rekomendasikan kepada teman-teman jual dulu sahamnya, baru kita tunggu dia koreksi, baru teman-teman bisa buyback kembali gitu. Oke, kalau seandainya teman-teman mau punya kalau seandainya teman-teman
mau hold ya nggak masalah, yang penting jaga-jaga dengan trailing stop. Untuk ITMG selanjutnya ada saham Adaro. Untuk Adaro juga kita sudah pernah rekomendasikan saham ini beberapa kali dari area base entry kita, ada area di base dia. Jadi sekarang harga sudah still running. Nah, untuk Adaro sendiri seperti yang saya katakan, kita di sini bukan cerita area entry, kita hanya cerita untuk di mana teman-teman melakukan take profit, aksi taking profit. Jadi di sini teman-teman perhatikan Adaro sendiri kita sudah kena area TP1 dan besar kemungkinan dia akan kena TP2. Jadi saya pribadi kalau seandainya dia kena TP2 akan realisasikan profitnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan kita sudah running hampir 8% gitu. Jadi ya selamat bagi teman-teman yang punya barangnya dari area-area bawahnya gitu. Oke, itu untuk Adaro. Selanjutnya kita akan lihat PTBA. Jadi sorry kalau seandainya kita bahasnya cukup singkat aja karena sahamnya terlalu banyak, takutnya terlalu lama, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan juga PTBA sudah break resistannya. Teman-teman perhatikan di video-video saya yang sebelumnya saya sudah katakan kalau seandainya ingin masuk PTBA masuk di area ini, dan sekarang dia sudah running dan ya teman-teman selamat bagi yang pegang barangnya, pasti sudah profit yang cukup gede gitu. Udah cukup gede sekitar 10% gitu. Nah, untuk PTBA sendiri kalau teman-teman ingin tanya area jual di area 4.530 sampai 4.550 gitu. Kalau sebenarnya kalau dia kena 4.500 sih udah oke sih, teman-teman. Sudah oke. Sekarang kembali di teman-teman jaga-jaga dengan stop loss-nya aja gitu. Oke, jadi itu untuk PTBA. Selanjutnya saham terakhir yang ingin kita bahas di video kali ini ada saham Indi. Jadi untuk Indi sendiri kita juga sudah rekomendasikan dari bawah. Kita sudah pernah rekomendasikan beberapa kali saham ini. Di sini kalau teman-teman perhatikan dia sudah kena area resistennya di 2720. Jadi tadi saya udah katakan juga dengan nasabah kita Pak Chandra, dia pegang Adaro, dia pegang PTBA, dia tanya sama saya mana yang lebih baik untuk kita realisasikan profitnya. Saya katakan lakukan Indi dulu, dan di sini ya kita tunggu dulu dia mau kemana gitu. Kita tunggu dulu dia mau kemana. Kalau seandainya dia break resisten 2720 itu sangat menarik. Kalau seandainya dia turun ke bawah pun itu juga sangat menarik. Jadi kita tunggu structure barunya terbentuk seperti apa, baru kita pikirkan untuk entry di saham Indi ini. Nanti untuk update-nya saya akan update di grup WhatsApp dan juga di grup Telegram. Saya updatekan nanti untuk Indi ini untuk teman-teman ke depannya gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat dan teman-teman dapat mengerti apa yang saya review, apa yang saya ucapkan. Jika ada kata-kata saya yang sukar dimengerti, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ingin ingatkan juga kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng, belajar bareng, dan teman-teman ingin lebih serius tradingnya atau belajar tentang saham atau pasar modal, teman-teman dapat join bersama kita trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas. Nanti untuk informasi lebih lanjut teman-teman dapat klik link di deskripsi yang akan saya sertakan dan teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.